Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Ulfa, NIM 19505-130. Di sini saya sebagai penyimpul materi kelompok tema 8 akan menyampaikan kesimpulan materi yang saya peroleh. Dari pemaparan pemakalah tentang tema 8 dapat saya simpulkan bahwasanya corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, definisi CSR sering diterjemahkan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan di mana perusahaan berada. CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang perseroan terbatas atau UU PT dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 dan 16 tentang penanaman modal atau UU PM. Konsep CSR bukan hanya merupakan kewajiban moral dengan berlakunya Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 15, 7, 16 UU Nomor 25 Tahun 2007 menjadi kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang berada di wilayah operasi perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum. Akan tetapi khususnya hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam atau yang menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Zimmer, ada beberapa pertanggungjawaban perusahaan, yaitu 1. Tanggung jawab terhadap lingkungan. 2. Tanggung jawab terhadap karyawan. 3. Tanggung jawab terhadap pelanggan. 4. Tanggung jawab terhadap investor. 5. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Secara umum, prinsip-prinsip CSR sebagai berikut: prioritas korporat, manajemen terpadu, prinsip pencegahan, fasilitas dan operasi, penelitian, dan lain-lain. Konsep corporate social responsibility atau CSR dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari profit semata, sehingga corporate social responsibility atau CSR merupakan bagian bisnis. Konsep kedua menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba atau profit, mensejahterakan orang, dan menjamin keberlanjutan lingkungan. Kedua konsep ini sangat berbeda. Konsep corporate social responsibility atau CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya komunitas, juga komunitas setempat. Menurut Carroll, sebagaimana dikutip oleh Dwi Kartini, konsep CSR memuat komponen-komponen sebagai berikut: A. Economic responsibilities, B. Legal responsibilities, C. Ethical responsibilities, D. Discretionary responsibilities. Secara konseptual, terdapat 3 pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab sosial, yaitu pendekatan moral, pendekatan kepentingan bersama, dan pendekatan manfaat. Tujuan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial, corporate social responsibility atau CSR dalam bisnisnya yaitu: 1. Moralitas, 2. Pemurnian kepentingan, 3. Investasi, 4. Mempertahankan otonomi. Manfaat CSR di perusahaan antara lain sebagai berikut: A. Memperkuat brand positioning, B. Meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, C. Meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau organisasi, D. Menciptakan preferensi merek, mendorong peningkatan penjualan, E. Memberikan dampak terhadap perubahan sosial dan penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal, F. Membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas. Kebijakan penerapan program CSR di perusahaan yaitu sebagai berikut: A. Untuk mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya dengan seksama, B. Untuk memusatkan program sosial pada tujuan terbatas, C. Untuk mengkaji kebutuhan sosial yang perlu ditanggapi perusahaan. Pelaksanaan CSR di Indonesia umumnya terdapat 4 model pelaksanaan, yaitu: yang pertama, terlibat langsung, yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, 3. Bermitra dengan pihak lain, 4. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. 3 alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR khususnya terkait dengan perubahan ekstraktif menurut Wibisono antara lain: pertama, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar
bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Jenis-jenis program CSR yaitu sebagai berikut. Pertama, program kegiatan sosial. Kedua, pemasaran terkait kegiatan sosial. Tiga, pemasaran kemasyarakatan korporat. 4. Kegiatan filantropi perusahaan. 5. Pekerja sosial ke masyarakat secara sukarela. 6. Praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial. Argumen mendukung atau pro terhadap CSR yaitu: pertama, perusahaan itu bukan instrumen ekonomi saja. Aktivitas mempunyai pengaruh sosial yang besar. Laba bukanlah salah satu indikator prestasi sosial. Kedua, CSR tidak mesti merugikan persero dalam jangka panjang. Pertimbangan terhadap tanggung jawab sosial akan meningkatkan kepentingan persero. Argumen yang menentang atau kontra terhadap CSR meliputi: pertama, perusahaan menjalankan kekuatan ekonomi yang besar. CSR akan menyebabkan perseroan memiliki pengaruh yang tidak semestinya terhadap banyak kegiatan yang lain. Kedua, perusahaan yang mengutamakan tanggung jawab sosial akan lemah bersaing dengan perusahaan yang tidak. Ini terutama merugikan dalam persaingan internasional. Menurut Syed Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara sesuatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberikan kontribusi pada masyarakat di mana perusahaan itu berada. Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil terhadap sesama manusia. Ada perbedaan yang mendasar konsep CSR sekular dan Islam. CSR sekular berhubungan dengan akhlak dalam melaksanakan bisnis proses, sementara CSR sekular lebih kepada program filantropi. Islam tidak melihat apa yang dihasilkan seseorang, tapi nilainya adalah bagaimana proses ia mendapatkan hasil tersebut. Walau dia banyak berdharma, namun proses mendapatkan dana dengan cara yang haram dan memberi karena ria akan tidak ada nilainya di sisi Allah. Walau perusahaan tidak punya program filantropi, namun proses bisnis yang dibangun telah membuat karyawan sejahtera, pemegang saham puas, konsumen tidak dirugikan, negara mendapat pajak, lingkungan terpelihara dengan baik, masyarakat mendapatkan manfaat. Itulah implementasi dari CSR dalam Islam. Menurut Muhammad Jaqfar, implementasi CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal, yaitu yang pertama al-adl, yang kedua al-ihsan, yang ketiga manfaat, dan yang keempat adalah amanah. Sekian penyampaian resumen dari saya. Jika terjadi kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.